Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini insya Allah akan dijelaskan bagaimana tutorial masuk pada aplikasi Gobit. Ya, jadi Gobit ini fungsinya adalah sebagai controlling untuk para santri ketika berada di luar daripada pondok. Namun insya Allah dalam waktu dekat ini ketika kita berhasil melakukan penggunaan aplikasi ini atau website ini di rumah, maka insya Allah ketika di pondok pesantren akan kami gunakan selanjutnya. Jadi setiap kegiatan apapun itu, peribadahan, kajian, dan lain sebagainya, tahfidz, tahsin, itu nanti akan dilaporkan melalui aplikasi ini. Sehingga orang tua nanti akan bisa melihat secara jelas seperti apa sih anaknya ketika berada di pondok pesantren ataupun berada di rumah. Ya. Baik, untuk pertama kali nanti kita masuk langsung ke dalam Google Chrome ataupun di browser lainnya. Nah, tapi saran saya adalah Google Chrome. Setelah masuk ke dalam Google Chrome, maka kita bisa klik atau mencari website Gobit tersebut. Bisa menuliskan untuk SMP menggunakan SMP Muhammadiyah 5 SMD. Kalau misalkan SMA bisa menggunakan IMBS ya. Jadi imbsdsd.co.id. Tapi untuk saat ini saya akan eh, mencontohkan untuk menggunakan akun SMP ya. Jadi masuk dengan akun SMP Muh 5 smd.dsd.co.id. Setelah masuk, nanti akan masuk dalam portal resminya. Nanti akan terlihat semua, ada websitenya, SIM-nya, asalnya, dan lain sebagainya. Kita fokus pada Gobitnya saja. Kita klik Gobit. Nah, Gobit ini adalah Golden Habit, ya aplikasi eh, yang diluncurkan oleh Ustadz Agus Sukaca. Setelah masuk di sini nanti akan diperintahkan untuk login terlebih dahulu. Lalu bagaimana untuk loginnya? Ya, akunnya seperti apa? Nah, untuk akunnya kita sudah bagikan di dalam grup. Nanti para orang tua ataupun santri nanti bisa melihatnya dan nanti dari akun yang sudah ada itu beserta passwordnya sudah dimasukkan ke dalam file yang sudah dikirimkan dalam grup ya berupa PDF. Jadi akun dengan username dengan password itu sama. Contoh misalkan ya saya yang sudah ada ini adalah 1265 ya. Ketika akunnya 1265 maka passwordnya juga 1265. Nanti tampilan awal seperti ini ya. Tampilan awal seperti ini. Ini contohnya adalah Abdul Latif Amrullah. Ketika Abdul Latif Amrullah ingin melaporkan bagaimana sih kegiatannya dalam sehari tersebut di rumah, ya, sholatnya seperti apa dan lain sebagainya. Maka untuk melaporkan terkait sholat, ya, kemudian ibadah-ibadah rawatib, sunnah dan lain sebagainya, ada di bagian habit. Ya, klik habit. Ya. Nanti ada terlihat tanggalnya, ya, kemudian apa saja yang perlu diisi. Nah, kalau misalkan nanti ya para santri ingin mengisi ya, maka tinggal diklik saja ya. Benar nggak tanggal 21 hari ini? Kalau misalkan benar, maka cukup sudah tanggal 21. Kita ingin mengisi bahwa ibadah wajib kita tadi subuh kita sudah sholat subuh. Sholat subuhnya secara berjamaah atau sendiri. Kalau misalkan secara berjamaah, maka klik berjamaah. Kalau misalkan sendiri, maka klik sendiri. Ya, contoh berjamaah saya klik ya. Kemudian begitu dengan sholat yang lainnya, zuhur juga seperti itu, asar juga seperti itu, maghrib, isya, sampai pada 5 ibadah wajib ini. Ketika sudah ibadah wajib diisi,
maka masuk pada ibadah sunnah. Apakah sholat tahajud hari ini atau tidak? Kalau tidak, dijawab, diklik tidak. Kalau misalkan tahajudnya 3 rakaat, ya, 2 rakaat tahajud, 1 rakaat witirnya. Tapi kalau misalkan 5 rakaat atau misalkan 8 rakaat, maka bisa dipilih lebih daripada 3 rakaat. Terus kalau misalkan 2 rakaat tahajud kemudian 3 rakaat witir, kliknya yang mana? Kliknya yang lebih daripada 3 rakaat. Kemudian sholatnya juga seperti itu, apakah sholat duha atau tidak, sholat rawatib atau tidak, ya 1 sampai 2 sholat wajib saja. Sholat rawatibnya kan sholat rawatib itu dilaksanakan sebelum dan setelah sholat wajib, ya, atau disebut sebagai qobliyah dengan ba'diyah. Apakah 1 sampai 2 sholat wajib saja atau misalkan 3 sampai 5 sholat wajib. Nanti tinggal diklik saja, menyesuaikan dengan apa yang dilaksanakan oleh para santri. Puasa sunnah, ya, kalau misalkan puasa Ramadan nanti puasa sunnahnya diklik saja, ya, karena di sini tidak ada puasa Ramadan, sehingga puasa sunnah ini diganti sebagai puasa Ramadan. Kemudian literasi, apakah tadarus Al-Quran, baca Al-Quran enggak? Ya, kalau misalkan baca Al-Quran tinggal diklik, ya, setengah halaman kah, atau 1 halaman, atau 2 halaman, atau lebih. Misalkan 1 juz, maka 2 halaman lebih. Ya, baca buku agama atau tidak, buku pelajaran atau tidak, buku pengembangan atau tidak. Buku pengembangan tuh ya bisa misalkan buku-buku literasi dari yang lainnya, ya, buku-buku tentang ilmu-ilmu fikih misalkan dan lain sebagainya. Kemudian muamalah, mengikuti kajian atau seminar, meringkas kajian atau tidak, infak, apakah iya atau tidak, ya. Nanti tinggal diisi. Bagi wanita yang sudah berhalangan ataupun haid, maka bisa dicentang saja, ya, berhalangan atau haid, ya. Kalau misalkan tidak, maka tidak perlu dicentang. Setelah sudah mengisi itu semua, maka tinggal ya upload, ya. Maka untuk bagian habit, ya, habitnya sudah selesai dilaporkan, ya. Kemudian lanjut pada tahfiznya. Nah, ini untuk melaporkan tahfiznya di rumah, ya, apakah hafalan atau tidak, ya. Kalau misalkan hafalan berapa ayat dan lain sebagainya. Contoh di sini adalah nomor surah, ya, hafalannya hari ini di hari Selasa tanggal 21 Maret itu surah, misalkan surah An-Nas, ya. Kemudian kembali ayat berapa, misalkan ayat 1 sampai dengan ayat 5, ya, karena surah An-Nas itu 6 ayat, coba kita tulis sampai 6 ayat, ya, 1 sampai 6 ayat, ya. Kemudian hafalannya dilakukan secara sendiri saja, ya, atau bersama orang tua atau bersama saudara, atau misalkan bersama guru atau bersama temannya, ya. Kalau misalkan bersama guru, ya, atau misalkan ustadznya, maka bisa diklik orang tua. Kalau misalkan bersama temannya atau bersama kakaknya, adiknya dan lain yang ada di rumahnya, maka bisa klik saudara. Tapi kalau misalkan orang yang lebih tua, orang tua, maka orang tua itu yang dimaksud adalah guru, ustadznya, atau orang tuanya itu sendiri. Kalau saudara, bisa teman, ya. Jadi diklik. Kalau misalkan sendiri, maka klik sendiri. Kemudian catatannya seperti apa? Apakah catatan dari pendamping yang menyimak itu ada catatan atau tidak? Kalau misalkan tidak ada catatan, kan kalau misalkan hanya mendampingi dirinya sendiri, ya tidak ada catatan, ya. Nah, tinggal di submit, ya, selesai. Laporan tahfiz sudah selesai. Begitu juga dengan tahsinnya. Nah, karena di sini tidak ada fitur murojaah, maka tahsin ini bisa digunakan sebagai murojaah, ya. Jadi misalkan hari ini murojaah surah Al-Baqarah, ya. Ayat berapa? Dari ayat 1 sampai dengan ayat 6 misalkan. Kemudian pendampingnya adalah orang tuanya, ya. Kemudian orang tua memberikan catatan bahwa anaknya sudah hafal, ya, sudah
murojaah ya secara lancar, walaupun ada beberapa yang perlu diperbaiki. Ya, misalkan seperti itu catatan dari orang tua. Setelah itu tinggal submit ya, di submit. Misalkan saya contoh submit ya. Kemudian yang tahfidz juga saya contohkan submit ya. Kemudian untuk profil ya, ini nanti orang tua ataupun ustadznya nanti yang bisa mengisi ya, tidak menyekutukan Allah ya, anak ini tidak melaksanakan syirik atau tidak ya, dan lain sebagainya. Nanti ini tinggal orang tuanya ataupun ustadznya bisa mengisikan ya. Kolaborasi, kepedulian, berbagi dan lain sebagainya, ini semuanya sudah tinggal upload ya. Nah, ini nilai ya, nilai daripada profilnya. Jadi kalau misalkan di kurikulum sekarang kan ada namanya kurikulum pelajar Pancasila ya. Nah, aplikasi ini sudah memenuhi unsur itu. Jadi profil Pancasila sudah masuk ke dalam aplikasi ini. Sehingga dari profil Pancasila ini kita jawab ya. Bisa kita eh, bisa kita isi, bisa kita terangkan bahwa siswa kita sudah melakukan hal-hal ini sesuai dengan profil Pancasila. Seperti itu. Nah, kemudian nanti rekapan nilainya sudah ada. Ya, jadi ketika sudah melihat tadi, sudah mengisi semuanya tadi, maka rekapan nilainya pasti ada. Ya, belum mengisi habit. Nah, ini kan rekapan nilai. Belum mengisi habit, berarti tadi habitnya belum diisi. Tapi kalau sudah diisi, pasti akan ada secara otomatis nilai dari habitnya. Kemudian progres. Nah, ini progresnya ada. Gitu ya. Kemudian riwayat tahfidznya. Oh, ternyata riwayat tahfidznya pada tanggal 21 bulan 3 2023 dia menghafal surah An-Nas 6 ayat dari ayat 1 sampai dengan ayat 6 sampai ayat 6 secara sendiri. Ya. Ini akan ada. Kemudian riwayat tahsinnya seperti apa atau riwayat murojaahnya seperti apa akan ada riwayatnya. Ya, misalkan dalam sehari itu dia menghafal lebih daripada berlembar-lembar misalkan. Nanti bisa dituliskan di bagian tahfiz tersebut. Nanti akan ada riwayat tahfiznya ataupun riwayat tahsinnya, riwayat murojaahnya bahwa hari itu udah murojaah surah ini, surah ini, surah ini, surah ini. Ya. Kalau misalkan sudah terisi semua, maka nanti di akhir semester akan bisa langsung secara otomatis bisa cetak rapot gobitnya. Sehingga anak orang tua yang meminta bahwa apakah anaknya lancar, apakah anaknya selalu mengikuti ibadah-ibadah yang ada di pondok pesantren. Kalau misalkan ingin lebih mudah melihat, maka tinggal masuk ke dalam akun anaknya sendiri. Tinggal melihat seperti apa sih laporan hasil daripada golden habit dari Amrullah ini. Nanti akan terlihat sholat subuhnya ternyata nilainya sekian, sholat zuhurnya nilainya sekian, dan lain sebagainya. Ya, nah ini mungkin yang bisa saya sampaikan terkait aplikasi Gobit. Bagi para santri yang di rumahnya ada 2 orang, misalkan SMP ataupun SMA, atau misalkan dua-duanya anaknya adalah SMP, maka nanti bisa menggunakan satu HP atau misalkan 2 HP. Kalau satu HP, maka satu anak dulu mengisi, setelah itu log out, kemudian login kembali dengan akun yang berbeda, sesuai dengan anaknya. Mungkin itu saja. Billahi fisabilil haq, saya cukupkan. Jika ada pertanyaan, maka langsung silahkan bertanya di kolom chat YouTube ataupun misalkan langsung menghubungi para ustadznya yang berada di grup kepengasuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.